Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 metodologi penelitian yang beranggotakan 1. Faradila Nurilawati, 2. Mutia Muhlisa, 3. Nada Husniah akan mempresentasikan materi tentang sistematika laporan penelitian dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Wajidi MA PhD. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Pada hakikatnya, suatu laporan harus berisikan 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan diberikan. Ketika hal tersebut lazim ditulis pada halaman sampul atau halaman judul. Perlu diketahui bahwa suatu penelitian dianggap selesai apabila telah diakhiri dengan suatu laporan penelitian yang siap untuk didokumentasikan atau lebih lanjut menjadi naskah ilmiah untuk diinformasikan ke masyarakat luas, misalnya melalui majalah ilmiah. Bentuk penyajian laporan penelitian: 1. Sampul dan halaman judul, 2. Halaman lembar data bibliografis, 3. Kata pengantar, 4. Isi, 5. Daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran-lampiran. 1. Sampul dan halaman judul. Sampul merupakan lembar pertama dari bagian penulisan. Pada halaman sampul terdapat judul penelitian yang menggambarkan sebuah laporan penelitian. Judul pada sampul ditulis dengan huruf kapital yang posisinya tepat di tengah-tengah. Halaman judul ini biasanya berisikan judul lengkap, nama peneliti, nama lembaga, tahun terbit, dan nomor seri. Halaman judul ini biasanya tidak diberi nomor halaman. 1. Judul penelitian. Pokok dari hasil suatu penelitian yang dinyatakan dengan singkat, tepat, jelas, jumlah kata tidak perlu terlalu banyak, cukup dibatasi 20 kata. Laporan penelitian dianggap baik hendaknya mengandung unsur-unsur A. Materi yang diteliti secara spesifik, B. Ruang lingkup penelitian, C. Metode penelitian yang digunakan, D. Lokasi penelitian, E. Waktu penelitian. 2. Nama penyusun laporan. Penyusun laporan dapat terdiri dari perseorangan atau suatu tim. Bila karya itu merupakan hasil gabungan, maka ada 1 orang. Biasanya ketua pelaksana bertanggung jawab penuh atas isi laporan, sedangkan anggotanya adalah yang membantu ketua pelaksana penelitian dalam menyusun rencana, persiapan, pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan publikasi hasil penelitian. 3. Nama lembaga yang menerbitkan. Lembaga yang menerbitkan adalah lembaga atau institusi sponsor pelaksanaan penelitian yang menjadi pemilik laporan penelitian. Biasanya, lembaga yang menerbitkan dicantumkan juga di bagian bawah sampul. Pencantumannya lazim secara hierarki. 4. Tahun terbit. Tahun terbit adalah tahun dipublikasikan laporan penelitian tersebut, bukan tahun dilakukannya penelitian. Tahun terbit dicantumkan di bawah nama lembaga yang menerbitkan. 5. Nomor seri. Bila laporan penelitian diterbitkan sebagai terbitan berseri, maka nomor seri ditulis setelah judul seri. Penulisannya dapat diletakkan pada halaman pojok kiri atas atau bawah, dan bisa juga dicantumkan di tengah. 3. Halaman lembar data biografi. Halaman ini memuat keterangan lengkap sebagai sumber data bagi petugas perpustakaan yang akan menyimpan laporan penelitian tersebut untuk keperluan katalogisasi, sehingga membantu mempermudah proses pengolahannya dan mempermudah proses penemuan kembali. Selain itu juga untuk mencatat kekayaan terbitan. Keterangan yang dicantumkan adalah judul, pengarang, kota, nama, dan alamat penerbit, tahun terbit, kata kunci atau keywords, isi ringkas atau abstrak, sponsor, nama dan nomor klarifikasi perpustakaan, atau menurut DW, decimal classification atau klasifikasi lain, nomor dan jenis terbitan, cetakan dan keterangan edisi, jumlah halaman, kolom bagi penerima dokumen, keterangan harga dan cara peredaran, misal gratis dan lain-lain, keterangan boleh tidaknya mengutip. 4. Halaman pengantar. Halaman pengantar ini merupakan halaman-halaman sebelum bab isi, terdiri dari
prakarta atau pengantar merupakan salah satu bagian awal dari sebuah penelitian. Umumnya di dalam kata pengantar, isi penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan penelitian tersebut. Selain itu juga, tak jarang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya tulis peneliti yang akan dibuat selanjutnya. Kedua daftar isi memuat semua bab, subbab, dan seluruh halaman suatu laporan. Abstrak. Abstrak dibuat tidak lebih dari 1 halaman. Abstrak adalah sari dari laporan penelitian, uraian singkat dan cermat yang mencakup masalah dan tujuan penelitian, serta materi dan metodologi penelitian, analisa data dan hasil-hasil penelitian. 5. Isi. Isi laporan penelitian terdiri dari bab-bab dan sub-subbab. Pertama, bab 1 pendahuluan, berisi tentang informasi latar belakang penelitian, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, hipotesis, sumber data, dan cara pengumpulan data. Bab 2, metodologi penelitian. Di sini perlu diuraikan cara-cara penelitian yang akan dilakukan, serta materi atau bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan. Bab 3, hasil. Bab ini memuat data yang telah diperoleh yang disajikan dengan jelas. Umumnya berbentuk tabel, grafik, atau gambar. Bab 4, pembahasan. Bab ini memuat uraian analisis data yang telah diperoleh. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini memuat pernyataan-pernyataan kesimpulan dari keseluruhan analisa, pembahasan, dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari hasil penelitian. Keenam, daftar pustaka. Biasanya, bab ini memuat seluruh bahan pustaka yang dijadikan rujukan atau pegangan untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan. Daftar pustaka ini antara lain dapat berupa buku, makalah dalam prosiding pertemuan ilmiah atau makalah dalam majalah. Daftar pustaka disusun menurut abjad nama akhir penulis karena nama penulis dibalik, nama belakang ditulis lebih dahulu. 7. Lampiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata lampiran adalah lembar tambahan pada surat kabar. Arti lainnya dari lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan. Lampiran dijadikan tempat untuk tabel-tabel atau gambar yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.